Hola, salam sukan, salam serumpun. Kali ini kita akan membahas perbandingan antara skuad tim nasional Malaysia yang sekarang bermain di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dengan skuad yang sempat dipanggil Kim Pan-gun atau skuad utama pada kualifikasi kelayakan Piala Asia 2023 kemarin. Ya, apa perbedaan kekuatan kedua skuad ini? Banyak yang berpendapat bahwa tim nasional Indonesia, tim nasional Malaysia yang sekarang itu dihuni oleh wajah-wajah baru, yang mana publik Malaysia, fans Harimau Malaya tidak berekspektasi tinggi untuk performa dan pencapaian anak-anak asuh Kim Pan-gun pada turnamen kali ini. Tetapi di sisi lain pun skuad lama, skuad-skuad senior, skuad-skuad yang memang sudah berlangganan untuk menjadi skuad kebangsaan itu tidak dapat hadir dikarenakan ada masalah pribadi dan juga ada kecederaan. Dan belum lagi setiap klub belum tentu mau melepaskannya. Tapi biar bagaimanapun, ini patut disyukuri dulu untuk para fans Harimau Malaya karena masih ada yang bersedia mengisi kekosongan skuad yang ada di Harimau Malaya ini. Karena sekaligus kalau kita mau lihat dari sisi sudut pandang positifnya, ini memberikan chance atau kesempatan bagi nama-nama baru untuk membuktikan potensi mereka. Jadi tidak serta-merta harus langganan timnas terus yang masuk. Boleh dari mana-mana pemain yang mungkin belum pernah merasakan debutnya. Sekaligus, ini kalau mau dilihat dari sudut pandang positifnya lagi, Kim Pang-gun sama aja mencari potensi-potensi baru di luar kekuatan utamanya mereka. Kira-kira bisa dipahaminya di sini. Nah, selain daripada itu, apa perbedaan kedua-dua skuad ini? Yang pertama dari segi pengalaman. Skuad lama jauh lebih berpengalaman dan jauh mentalnya lebih teruji karena sudah sering menghadapi tekanan pressure di level internasional, mulai dari level ASEAN, Asian, ya semuanya mereka sudah rasakan. Sementara nama-nama baru, mereka ini butuh jam terbang, mereka ini butuh experience, pengalaman. Karena itulah diberikan kesempatan oleh Kim Pan-gun. Dari segi skill, boleh jadi pemain-pemain baru ini tidak kalah dengan pemain-pemain utama karena mereka mendapatkan experience di klub masing-masing. Beberapa kan ada yang kacukan, ada yang abroad di luar negeri. Itu harus menjadi pertimbangan juga untuk skuad Harimau Malaya. Jadi ketika kita menjadi seorang fans, ketika kita menjadi seorang penyokong, kita harus tahu dulu mana-mana materi pemain. Tidak serta-merta, kemarin Corbin Ong tidak dipanggil, Arif Aiman tidak dipanggil. That's why Malaysia akan kalah di turnamen. That's why Malaysia kalau ada apa-apa yang disalahkan pelatih atau FAM atau mana-mana pihak disalahkan. Tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu sama saja kita menjadi fans kardus. Fans kardus adalah fans yang benar-benar hanya taunya menang, hanya taunya bagus, tanpa peduli latar belakang dan faktor-faktor X yang telah berlaku. Sementara kalau fans yang sejati atau ultras, bukan hooligan ya, ultras, fans sejati, pengamat, mereka akan tahu apa alasan suatu timnas skuadnya bisa seperti ini, tidak tidak sesuai keinginan banyak pihak. Tetapi kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, maka kita akan temukan bahwa dengan ini, bahwa negeri Malaysia, negeri Melayu ini luas. Mana-mana pemain bisa diambil, mana-mana pemain bisa dilihat potensinya. Karena every single person, they have any potentially. Mereka punya potensi. Sekalipun mereka belum berpengalaman. Karena itu, untuk memiliki pengalaman, mereka harus diberi kesempatan, diberi chance. Dan sebagai penyokong, kita perlu mendoakan, menyokong sepenuh hati. Apabila nanti pada kenyataan yang mereka gagal di turnamen, harap diterima, disayang, bukan dipuji ya, tetapi boleh dikritik, namun diberi kekuatan dari segi mental. Karena ya mereka para pemain baru ini belum terlalu terbentuk mentalnya. Bukan saya bilang tidak kuat mental ya, tetapi belum terbentuk dari segi tim nasional. Ya, secara play as a unit, as the national team. Jadi untuk mendapatkan mentalitas itu, ya sebagai penyokong, sebagai ultras, kita perlu memberi sokongan dalam bentuk apapun, baik itu doa, apapun yang bisa kita sokong, terutama moral, karena sokongan moral itu sangat berpengaruh bagi pemain, apalagi jikalau pemain ini bermain yang tadinya mereka dengan beban, ternyata mereka tidak dibebani oleh mana-mana pihak dari negara, mana-mana pihak dari masyarakat. Justru pemain akan lebih rileks bermainnya. Karena setiap manusia, jika mereka bermain dalam tekanan, itu akan menguji mental dan ketahanan dia, endurance orang tersebut. Namun kita juga harus paham bahwa kepada siapa kita akan memberi ujian. Jadi tidak serta-merta kita tuh menjudge, memprovokasi banyak-banyak pihak untuk menekan.
secara mental pemain-pemain tersebut. Kalau kalah out, jangan seperti itu kira-kira. Oke, jadi sampai di sini dipahami ya, mana skuad utama, mana skuad baru. Ini harus bisa diterima, harus bisa disokong mana-mana yang berhak mendampingi dan membela tim nasional. Jadi tidak ada alasan lagi apabila nanti hasilnya kalah atau menang. That is the Harimau Malaya. This is the Malaysia national team. There is no reason about that. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman memahami apa isi yang saya maksudkan. Karena saya untuk menata bahasa ke Melayu ini agak-agak kesulitan ya. Ya semoga bisa diterima. Ya, kita sebarkan hal-hal positif. Hindari provokatif. Walaupun memang ada pro dan kontra, tetapi kita sebisa mungkin beri sokongan kepada para punggawa timnas. Karena mereka yang berjuang di lapangan. Mereka yang benar-benar mengerahkan jiwa dan raga mereka. Semua. Bahkan mereka, itu sudah resiko mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka hadapi. Kita yang tidak ngapa-ngapain, yang hanya bisanya melihat dan berdoa dan menyokong, lakukan apa yang kita bisa. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Thanks for watching. Syabas Harimau Malaya.